Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, Maulid itu diperingati, itu bagian daripada budaya kita. Ya, dan ini harus kita anggap sebagai satu momen untuk kita bisa simak apa yang disampaikan pada momen tersebut, terutama menyangkut akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Seperti kita ketahui semua bahwa panutan yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sesungguhnya, jadi ada hadis itu mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus ke bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak mulia, ya. Jadi itu intinya. Sehingga Maulid sebagai wadah untuk kita membicarakan tentang akhlak-akhlak itu sangat positif menurut saya, ya. Dan saya setuju kalau dikatakan bahwa kita harus menghindarkan diri dari egoisme kita, menyalahkan orang terhadap sesuatu, dan kita menganggap diri kita yang paling benar. Nah, ini berbahaya sekali. Dan itu sebenarnya akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi itu dalam kesehariannya selalu merendah dibanding dengan yang lain. Nah, inilah merupakan modal utama bagaimana kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya, karena kita tahu bahwa tugas-tugas bernegara ini kan luas sekali pengertiannya, ya. Jadi dari semua aspek kehidupan bisa kita bangun, termasuk di dalamnya menyelenggarakan Maulid itu sebagai wadah untuk mengembangkan, membicarakan tentang kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara ini. Ya. Jadi menurut saya pribadi bahwa menyelenggarakan peringatan Maulid itu adalah sesuatu yang positif. Banyak nilai-nilai plus yang bisa didapat dari orang-orang yang membawakan ceramah di situ. Ya, itu ya. Saya belum melihat unsur negatifnya, ya. Kalau dari segi huwa Islamiyah. Artinya dalam kaitan dengan budaya-budaya Islam, menurut saya penyelenggaraan Maulid itu bisa dipertahankan, ya. Walaupun ada yang mengatakan bidah hasanah, ya. Bidah tapi masih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengutip anggota Al-Khair dari Nigeria itu. Jadi Maulid itu katanya tidak ada anjuran dalam Quran, demikian hadis. Itu suatu inovasi. Dan kita harus memandangnya ini memang bukan ibadah itu, tapi itu adalah culture, budaya. Jadi dia bukan sunnah, tetapi di dalam memperingatinya ada sunnah. Karena ada saling menasihati. Jadi sebenarnya kita bisa berbeda, tapi jangan saling menyalahkan. Yang menyalahkan itu yang salah. Ya. Jadi yang melaksanakan Maulid, jangan menyalahkan yang tidak melaksanakan. Sebaliknya, jangan pula dilarang orang melaksanakan Maulid. Karena itu adalah satu budaya yang memang tidak dicontohkan oleh Rasul, tetapi suatu perbuatan yang baik. Kalau ini pengertian bid'ah ini perlu dipahami. Bid'ah itu berkaitan dengan ibadah. Jadi sesuatu pembaharuan atau bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah mahda yang bertentangan dengan petunjuk itu yang bid'ah. Tapi ini kan bukan ibadah. Tapi cara memperingatinya memang beda-beda. Ada juga yang negatif. Semua menghanyutkan makanan. Nah, itu jadi bukan maulidnya yang salah, tapi cara. Ya, jadi cara. Makanya ada yang tidak setuju, tapi dia mengeneralisasi. Kemudian biasanya itu ada selalu bersanji. Bersanji itu memang ada pemahaman sebagian dari umat kita itu menganggapnya itu sebagai hampir sama dengan hadis, ya. Bahkan itu dianggap sesuatu yang wajib. Bersanji itu adalah karya tulis dari Ja'far al-Barsanji yang memenangkan sayembara tentang kecintaan kepada Rasul. Dan memang dalam syairnya memang ada yang cenderung berlebihan. Kalau kita baca itu ada yang agak mistik, yang bagaimana tiba-tiba pusatnya itu langsung terpotong. jadi mungkin itu yang kurang disetujui. Tapi kita harus ingat bahwa itu adalah, jadi dia akan puitis, ya. Jadi itu satu penggambaran kecintaan. Jadi puisi, ya. Jadi boleh saja kalau satu puisi kan bisa diberi berlebihan, ya.
Jadi itulah saya kira seperti yang disampaikan tadi, kita bagaimana kita menyikapinya untuk tidak saling menyalahkan dan saling menghargai. Dan itu kan suatu yang seperti yang dikatakan Pak Ismail tadi, sangat banyak nilai-nilai yang bagus yang kita bisa ambil dari situ, terlepas dari hal-hal yang negatif itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman mengatakan bahwa Maulid itu adalah budaya, saya mengatakan bahwa Maulid itu adalah ekspresi bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW yang berbeda-beda cara pelaksananya. Ada yang merayakan dengan Maulid, ada yang merayakan dengan menghanyutkan makanan semacam di Cikuang itu yang dihias perahu itu sedemikian rupa. Itu adalah bentuk daripada ekspresi masing-masing daerah dan berbeda. Tapi kalau kita katakan apakah sahabat tidak bermaulid, justru sahabat yang bermaulid. Tapi cara ekspresinya beda dengan orang-orang kita sekarang. Kita merayakan maulid pas hari kelahiran Nabi. Tapi para sahabat boleh dikata setiap hari dia bermaulid. Setiap dia berkumpul pasti membicarakan Nabi. Itu bentuk ekspresi cintanya kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, apabila dia pernah mempersamai Nabi untuk berjalan di suatu tempat, apabila Nabi pernah melewati tempat, dia tunduk begini, maka dia juga tunduk begini. Apabila ada suatu tempat batu, Nabi pernah duduk, maka dia singgah duduk. Begitulah ekspresi maulid mereka para sahabat. Nah, di belakang itu, maka orang mengacu kepada hadis yang dimaksud tadi narasumber bahwa bidat, tapi saya sependapat dengan Pak Nur Samsu mengatakan, ini bukan syariat yang baru. Kalau syariat yang ditambahkan, maka dia akan bidah. Ini suatu ekspresi dan suatu budaya yang ditampakkan oleh masyarakat kita untuk mengingat bahwa lahir seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta ini. Yaitulah jadi dikatakan berbeda, memang salah juga kalau dikatakan kita yang paling benar. Kita ambil contoh Pak Masab. Pak Masab ini berbeda, tapi pernah dia mengatakan saya yang paling benar di antara kan tidak. Itu sebagai bukti bahwa perbedaan itu tidak bisa kita katakan yang melakukan maulid paling benar, yang tidak melakukan paling benar itu tidak bisa. Jadi bagaimana cara kita menyikapi maulid itu terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita jangan menganggap bahwa itu sesuatu yang salah dan sesuatu yang benar. Ya saya rasa itu yang saya bisa sampaikan, mungkin masalah saudara menambahkan. Makasih. Ya, jadi saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh jamaah sekalian, ya bahwa ya banyak maulid hanya salah satu ekspresi. Memperingati maulid ini adalah hanya salah satu cara dakwah, ya, hanya sebagai syiar Islam yang ya dimulai oleh ulama-ulama kita zaman dahulu, bahwa ya ini memiliki manfaat sehingga ya harus sebaiknya dilaksanakan, ya. Ya sebagaimana dalil yang sering dipakai yaitu fazakir inna fatiz zikra. Jadi selama itu bermanfaat, maka ya adakanlah selama itu bermanfaat. Jadi saya kira itu ya. Dan kita ya ada juga pendapat Ustadz mengatakan bahwa seperti ini, metode kita beragama itu kita harus bedakan ketika kita beragama di Indonesia dengan ketika kita beragama di Timur Tengah. Ya, barangkali kalau kita beragama di Timur Tengah, itu memang ada satu mazhab yang resmi dianut oleh negara. Jadi saya kira yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini, ya bahwa ya dengan berkembangnya teknologi, dengan pesatnya teknologi, saya kira agak sulit kita membendung banyak masuknya pemahaman-pemahaman.
Sehingga ya sikap kita harus bijak untuk melihat perbedaan-perbedaan pendapat ya yang terjadi di antara saudara-saudara kita. Ya, dan memang kalau yang pernah kami dengar dari salah seorang kiai di Masjid Al-Markas bahwa ya Al-Quran dan hadis itu memang terbuka penafsiran. Sehingga bisa jadi ayat yang sama itu ditafsirkan berbeda. Ya, dan hadis pun yang kita meyakini Al-Quran yang sama tapi dengan penafsiran berbeda. Hadis pun juga kita meyakini hadis yang sama tapi dengan penafsiran berbeda. Jadi memang perbedaan adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, tapi bukan berarti dengan perbedaan itu kita harus berpecah, kita harus berkonflik. Tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai sarana kita untuk membuktikan bahwa kita ini adalah memang bangsa yang toleran, bangsa yang menghormati perbedaan. Jangan hanya kita terkenal di luar sebagai bangsa yang toleransi terhadap agama lain. Sebagaimana kita dikenal Islam di Indonesia ini ada 5 agama. Satu-satunya negara yang 5 agama hidup di situ dan saling menghormati. Ya, tapi kita juga harus lebih terkenal lagi bahwa kita ini Islam yang menganut banyak pemahaman tapi kita saling menghormati. Saya kira itu yang lebih penting harus kita jaga. Jadi toleransi kepada orang yang berbeda agama kita kembangkan, dan juga toleransi, kita jangan lupa toleransi kepada orang yang seagama yang berbeda pemahaman. Ini juga penting kita harus perhatikan. Ya, karena akhir-akhir ini ya belakangan ini yang selalu menjadi perdebatan. Kita bisa toleransi dengan agama lain, kenapa kita tidak bisa toleransi dengan saudara kita sendiri yang seagama? Ya, demikian saya kira, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.